Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan kalian menonton video ini. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027 jurusan manajemen dari Universitas Jambi. Pada video ini saya akan membawakan presentasi untuk mata kuliah manajemen hubungan pelanggan dengan tema tentang penerapan CRM atau Customer Relationship Management di 5 perusahaan. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM sebagai dosen pembimbingnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas ialah Unilever Indonesia. Unilever Indonesia adalah salah satu perusahaan barang konsumen terbesar dan terkemuka di Indonesia. Unilever memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan, minuman, sabun, hingga deterjen. Dengan merek-merek populer seperti Lifebuoy, Sunsilk, dan juga Royco. Nah, selama puluhan tahun, Unilever itu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Tentunya mengolah hubungan dengan pelanggan menjadi hal yang krusial untuk mempertahankan loyalitas dan menenangkan persaingan. Unilever menerapkan CRM dengan beberapa pendekatan strategis. Pertama, mereka menjalankan program loyalitas dan mengadakan survei pelanggan secara rutin untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, Unilever menganalisis data pelanggan yang mereka kumpulkan untuk membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, sehingga pesan promosi yang disampaikan akan lebih relevan dan tepat sasaran. Yang ketiga, mereka menggunakan sistem CRM terintegrasi untuk mengelola distribusi dan komunikasi dengan konsumen di seluruh saluran, sehingga semua interaksi tercatat dan konsisten. Nah, penerapan ini itu memungkinkan Unilever untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan pelanggannya. Berikutnya adalah Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah berkembang menjadi sebuah ekosistem digital yang sangat luas, mendukung jutaan UMKM di seluruh penjuru Indonesia. Nah, sebagai marketplace yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli, Tokopedia itu sangat bergantung pada manajemen hubungan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas penggunaannya. Dia menerapkan CRM dengan berbagai strategi canggih. Yang pertama, Tokopedia menganalisis histori pembelian para konsumennya untuk memahami pola perilaku belanja mereka. Nah, dengan analisis ini, Tokopedia itu dapat mengetahui produk apa yang diminati dan kapan pelanggan biasanya berbelanja. Yang kedua, Tokopedia menyediakan rekomendasi produk berbasis kecerdasan buatan atau AI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Nah, yang ketiga, itu Tokopedia meningkatkan layanan pelanggan digitalnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan chatbot dan juga live chat untuk mendukung interaksi pelanggan secara lebih cepat dan juga responsif. Selanjutnya kita akan bahas tentang Shopee. Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Shopee yang diluncurkan oleh SEA Group pada tahun 2015 ini menawarkan konsep belanja berbasis mobile first yang memudahkan konsumen untuk berbelanja hanya melalui smartphone mereka. Nah, dalam hal CRM, Shopee memiliki pendekatan yang sangat komprehensif dengan 5 strategi utama. Strategi yang pertama adalah aplikasi loyalitas yang disebut Koin Shopee. Koin Shopee merupakan mata uang virtual yang diperoleh pelanggan dari berbagai aktivitas seperti melakukan transaksi pembelian, check-in harian di aplikasi, dan mengikuti berbagai event. Koin yang terkumpul itu bisa ditukar dengan diskon, voucher, atau berbagai hadiah menarik lainnya. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi transaksi pelanggan sekaligus memperkuat keterlibatan pengguna terhadap platform. Strategi yang kedua ialah personalisasi. Shopee menggunakan analisis data perilaku pelanggan seperti pencarian produk, histori belanja, dan preferensi kategori untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, dengan pendekatan ini, setiap pengguna Shopee akan mendapatkan tampilan produk dan promosi yang berbeda tergantung dari minat mereka sehingga membuat pengalaman berbelanja terasa lebih personal dan juga relevan. Strategi yang ketiga ialah komunikasi efektif. Shopee itu rutin mengirimkan informasi promosi, diskon, dan event melalui berbagai saluran seperti notifikasi di aplikasi, email marketing, hingga pengumuman di media sosial. Komunikasi ini dilakukan secara konsisten agar pelanggan selalu terupdate dengan program-program baru yang sedang berlangsung dan merasa lebih dekat dengan brand.
Strategi yang keempat ialah layanan pelanggan digital. Shopee menyediakan fitur chat langsung dalam aplikasinya yang memungkinkan pengguna menghubungi seller atau customer service Shopee dengan mudah. Nah, respon yang cepat melalui fitur chat ini meningkatkan kenyamanan pelanggan, membantu penyelesaian masalah dengan cepat dan memperkuat kepercayaan terhadap platform. Strategi yang terakhir ialah analisis data konsumen. Shopee terus-menerus menganalisis data pengguna mereka, mulai dari data transaksi, frekuensi belanja, hingga preferensi produk. Nah, dari analisis ini, Shopee itu bisa merancang strategi pemasaran dan program loyalitas yang lebih efektif dan berbasis kebutuhan real pengguna, sehingga tingkat retensi pelanggan semakin meningkat. Yang selanjutnya akan kita bahas ialah Amazon. Amazon merupakan perusahaan raksasa e-commerce asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994. Kini, Amazon tidak hanya menjual buku, tetapi juga menjadi platform e-commerce terbesar di dunia, sekaligus pemimpin di bidang cloud computing dan layanan digital lainnya. Sangat terkenal dengan penerapan CRM berbasis teknologi data yang sangat kuat. Amazon mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara mendalam untuk memberikan pengalaman berbelanja yang sangat personal. Mereka menawarkan rekomendasi produk berdasarkan histori pembelian, pencarian sebelumnya, dan preferensi belanja konsumen. Nah, selain itu, Amazon itu juga menggunakan email marketing yang disesuaikan untuk mengirimkan promosi, diskon, dan informasi produk baru yang relevan dengan minat masing-masing pelanggan. Yang terakhir yang akan kita bahas ialah Starbucks. Starbucks didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat oleh Jerry Baldwin, Zay Siegel, dan Gordon Booker. Awalnya mereka ini menjual biji kopi panggang dan peralatan kopi. Pada tahun 1987, Howard Schultz mengambil alih perusahaan dan mengubah konsepnya menjadi kedai kopi yang menyajikan minuman espresso dan menyediakan tempat berkumpul yang nyaman. Nah, Starbucks ini mulai masuk ke Indonesia pada 17 Mei 2002 dengan membuka gerai pertamanya di Plaza Indonesia, Jakarta, melalui PT Sari Coffee Indonesia, anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Begitulah awal mula di mana Starbucks itu masuk ke Indonesia. Starbucks menerapkan CRM melalui aplikasi Starbucks Rewards, di mana pelanggan itu bisa mengumpulkan poin setiap kali mereka melakukan pembelian. Nah, mereka itu juga memberikan rekomendasi minuman dan promosi yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing pelanggan. Selain itu, Starbucks juga secara aktif mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan juga layanan mereka. Nah, komunikasi di Starbucks pun diperkuat dengan mengirimkan notifikasi tentang promosi dan acara khusus melalui aplikasi dan juga email. Nah, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana 5 perusahaan besar dunia menerapkan CRM dalam operasional mereka. Kita bisa melihat bahwa CRM bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana membangun hubungan yang lebih dekat, personal, dan juga berkelanjutan dengan pelanggan. Semoga dari presentasi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa semakin kita memahami pelanggan, semakin besar juga lah peluang bisnis kita untuk bertahan dan juga tumbuh. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, komentar, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay motivated and keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.